Halo kakak, inilah 10 perubahan yang akan dirasakan masyarakat Indonesia jika Prabowo jadi Presiden RI. Sosok Prabowo Subianto banyak disebut-sebut sebagai kandidat yang potensial untuk menjadi Presiden 2019. Sikap dan pembawaannya yang mencerminkan jiwa nasionalis dan patriotis seakan menghipnotis masyarakat Indonesia yang haus akan figur pemimpin kuat dan setia terhadap bangsa dan negara. Agaknya, hal tersebut tercermin dan ada pada diri dari seorang Prabowo Subianto. Sebagai mantan petinggi militer dari pasukan elit Kopassus, Prabowo Subianto telah memiliki kemampuan dasar sebagai seorang pemimpin. Dan hal ini berusaha diwujudkannya pada sebuah acara di Stadion Istora Senayan, Jakarta. Bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, Prabowo Subianto menjanjikan 10 hal pada masyarakat tanah air jika ia terpilih menjadi Presiden RI 2019. Seperti apa bentuk perubahan tersebut? Berikut informasinya. 1. Memberikan jaminan kesehatan yang layak dan menyeluruh. Jaminan kesehatan ternyata tak lepas dari kontrak politik yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Jika ia terpilih menjadi presiden pada 2019, Prabowo akan memberikan perlindungan kesehatan sesuai dengan sistem yang adil berupa asuransi, khususnya pada para buruh, tenaga honorer, dan masyarakat kurang mampu. 2. Siapkan perumahan murah pada rakyat. Serupa dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Prabowo Subianto berupaya akan menyediakan sarana tempat tinggal yang murah. Sasarannya adalah para buruh dan rakyat kecil yang tidak mampu dengan uang muka 0%. Jika terrealisasi dengan baik, masalah sosial berupa ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat ekonomi bawah bisa teratasi. 3. Daya beli masyarakat yang bertambah serta menaikkan upah buruh. Dengan mencabut PP 78 tahun 2016, Prabowo Subianto akan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat jika ia terpilih menjadi presiden. Ia akan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 kebutuhan hidup layak menjadi 84 kebutuhan hidup layak. 4. Menghentikan sistem perbudakan modern berkedok outsourcing. Jika Prabowo resmi menjadi Presiden RI, salah satu langkah yang diambilnya adalah menghilangkan sistem kerja secara outsourcing. Tak hanya untuk para buruh, ia juga akan memangkas habis tenaga kerja yang bersifat honorer, kontrak perpanjangan, dan sebagainya, yang dinilai tidak memihak kepada rakyat kecil. 5. Ciptakan lapangan kerja dan mengurangi porsi TKA. Selain masalah kesejahteraan, Prabowo Subianto akan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Indonesia jika ia terpilih menjadi presiden. Selain itu, dirinya juga mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA, di mana keberadaannya yang semakin masif belakangan ini berpotensi merugikan buruh asli Indonesia. 6. Merevisi ulang undang-undang mengenai pensiun. Tak hanya menghilangkan sistem kerja yang selama ini merugikan pegawai rendah, Prabowo Subianto juga berjanji akan merevisi ulang undang-undang tentang jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015. Isinya berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60% dari upah. 7. Sediakan transportasi murah dan terjangkau oleh rakyat. Tak hanya menyediakan sarana angkutan yang terjangkau oleh rakyat, Prabowo Subianto juga memberikan kepastian kepada para pelaku transportasi online. Mulai dari jaminan hukum untuk kendaraan roda 2 sebagai sarana angkutan, tapi juga menjamin hak mereka untuk berserikat bagi pengemudi ojek online. 8. Memperbaiki nasib guru dan masa depannya. Dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto, ia akan berupaya untuk mengangkat guru honorer dan tenaga bantu K2 menjadi ASN. Selain itu, dirinya juga memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Dengan begini, semua akan terjamin hak dan masa depan atas pekerjaannya. 9. Upayakan wajib belajar 12 tahun dan sekolah atau kuliah gratis bagi anak buruh.
Dengan mengalokasikan sebagian dari anggaran APBN, negara akan memberikan fasilitas pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, terutama bagi mereka para anak buruh yang berprestasi, namun kedua orang tuanya berpenghasilan rendah. 10. Kekayaan bumi Indonesia akan kembali ke pangkuan anak negeri. Salah satu poin penting pada perjanjian tadi adalah Prabowo Subianto memastikan akan membuat kekayaan alam Indonesia akan dikelola sepenuhnya oleh negara. Hasilnya pun akan digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Tak hanya itu, keberadaan koperasi, BUMN, dan BUMD bakal dijadikan sebagai kekuatan ekonomi secara nasional. Ke-10 hal tadi merupakan janji Prabowo Subianto di hadapan ribuan buruh Indonesia. Poin yang disebut sebagai kontrak politik tersebut tak hanya bagi mereka yang berstatus pekerja, tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia. Saya aminkan deh janji Prabowo Subianto tadi. Gimana menurutmu? Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai 10 perubahan yang akan dirasakan masyarakat Indonesia jika Prabowo jadi Presiden RI. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.